Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading ya. Misteri reading itu adalah readingan yang mengalir. Apa kata kartu yang bertebaran dan apa kata semesta saja. Jadi temanya nanti kita tentukan di tengah-tengah jalan cerita. Nanti ketahuan ya. Jadi sebelum reading seperti biasa di channel aku, yang gak mau ikut silakan skip. Kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di situ ya. Sorry, aku bentar. Oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat yang udah lama, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift thank, aku ucapkan terima kasih banyak juga. I love you all, I love you sekebon. Kemarin ada yang komen, kok Mami nggak bilang sekebon malam? Masa sih lupa ya? Oke, aku disclaimer dikit ya. Aku terutama yang baru datang. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa. Atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya jangan dipaksakan. Karena ini energi general kolektif banyak orang. Jadi kalian harus bijak menelan dan menelaah readingan aku ya. Jangan ditelan bulat-bulat, nanti keselak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Kemarin udah banyak yang nanya readingan untuk 2024 nanti mendekati akhir bulan ya, pasti ada kok. Jadi aku nggak sengaja nggak baca jauh-jauh hari biar mendekati aja. Ini nggak mau jatuh, aku izin cabut ya. Oke, itu energi dia, ini energi kamu. Ada yang kebuka tadi ya. Oke, konektor antara kamu sama dia Temperance ya. Sebenarnya hubungannya balance, hubungannya stabil. Kamu nyaman-nyaman aja sama dia selama effortnya juga sama kamu. Cuman di sini memang ada yang lebih banyak memberi dan ada yang lebih banyak menerima. Agak kurang sinkron sih hubungannya. Tapi ya secara perasaan hubungan ini stabil kalau aku lihat ya. Cuman kalau secara yang lainnya mungkin kamu ada di posisi ngerasa kayak ini kayaknya nggak fair deh hubungan ini gitu. Jadi kayak ada satu sisi yang memberatkan salah satunya. Oke, energi dia di sini ada The Emperor ya, ada energi di mana dia saat ini kayak lagi berpikir keras untuk mengambil sikap atau keputusan tegas dalam hidup dia. Sepertinya lagi ingin membuat final decision nih. Jadi kayak mungkin ya setelah sekian lama berpikir, sekian lama melewati banyak rintangan, banyak kehidupan atau apapun juga. Kok banyak kehidupan sih, banyak situasi ya. Banyak kehidupan, mati hidup lagi. Artinya kayak
Dia merasa bahwa ini ada titik balik di mana dia harus punya keyakinan, dia harus punya ketegasan. Bukan untuk siapa-siapa tapi untuk dirinya sendiri nih, ya. Ada Seven of Swords, ya. Agak sedikit kebelit dengan suatu permasalahan. Makanya ada satu tindakan tegas tadi yang harus dia buat, ya. Ada energi ingin melepaskan situasi yang mungkin tidak nyaman, atau situasi toksik, atau situasi-situasi lain yang menurut dia, aduh ini benar-benar berat sebelah untuk diri dia. Itu. Energi satu lagi di sini ada the moon, ya. Ada sedikit kekecewaan dalam hidup dia, tapi sepertinya sulit untuk dia ceritakan kepada pihak lain. Entah ini kepada keluarganya, entah ini kepada teman terdekatnya sekalipun. Jadi kayak ada masalah memilih untuk dia pendam sendiri, dia selesaikan sendiri. Mungkin dia tahu mengadu dengan seseorang pun belum tentu permasalahannya akan selesai. Oke, energi kalian di sini ada Three of Wands, ada energi ingin mengembangkan sayap. Ingin keluar dari satu zona. Di sini ada jalan yang ingin kalian tuju. Serasa gerbang yang selama ini tertutup, kali ini udah mulai terlihat hilalnya, terlihat terbuka. Ini waktu yang tepat, waktu yang baik. Mungkin aku harus melangkah menuju kepada kehidupan yang lebih baik di depan sana. Kemudian ada Knight of Swords. Ini dia, ya. Lagi berjibaku, berperang sama diri sendiri untuk melepaskan, meninggalkan, atau pergi. Ya, tapi di sini kayak kuat nggak kuat harus dikuat-kuatin nih. Kayak ada energi pingin melepas walaupun memaksa. Nggak apa-apa, ya. Nanti akan terbiasa dari rasa terpaksa itu. Kalau nggak kalian lakukan, nanti kalian stuck di situ terus, ya. Kemudian di sini ada Hangman. Lagi melihat sudut pandang, pola pikir sedang ingin dirubah. Ya, lagi mendapat pencerahan di sini kalian. Dari satu situasi yang mungkin selama ini tidak ada kejelasan, menggantung, atau hal-hal yang menurut kamu tidak ada kepastiannya, justru kejadian itu mendapatkan hikmah besar dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, sehingga kamu bisa tahu banget, ya, oh kemarin kejadiannya tuh seperti itu, berarti aku harus merubah sikapku, merubah diri. Jadi banyak energi introspeksi diri juga dalam diri kalian, ya. Kayak kalian sudah tahu nih, udah mau akhir tahun, harus ada yang berubah, Mami. Kalau enggak, mau jadi apa? Prok, jadi apa? Kita lihat situasi kalian, ya. Oke, di sini ada loyalty, kesetiaan. Kemudian ada divine masculine. Kemudian ada nourish. Kemudian ada resistant. Dan ada one day. One day in my life. Ada chemistry, bottom of the deck, ya. Jadi hubungannya antara kamu sama dia tadi ada situasi memiliki percikan-percikan kembang api. Chemistry, ya, ada chemistry yang kuat antara kamu dengan dia. Di sini ada attraction, ada passion, ada gairah, ada sparkling, ya. Artinya ada percikan-percikan, baik itu dari pihak internal ataupun dari pihak eksternal. Jadi ini hubungan yang seperti nano-nano kalau aku bilang. Semuanya ada bercampur aduk di situ. Ya, kemudian ada loyalty, ada kesetiaan, ada kepercayaan, ada apa ya? Keyakinan yang kuat bahwa
dengan apa yang kamu lakukan, dengan hal baik apa yang kamu berikan, ini bisa mengubah sikap, perilaku, tindakan seseorang terhadap diri kamu. Makanya loyalitas selalu kamu berikan, unconditional love kamu berikan. Hanya atas dasar bahwa kamu ngerasa dengan kebaikan-kebaikan kamu, pasti dia akan memberikan effort yang sama, ya. Kemudian ada divine masculine, di sini ada yang masculine energy. Jadi kalau memang kalian yang sedang menonton adalah maskulin, ya sudah, ini energi kalian kuat sekali. Tapi kalau kalian-kalian yang menonton adalah energi feminin, it mean artinya kalian seperti maskulin. Mungkin kalianlah yang pekerja kerasnya, mungkin kalianlah yang banyak memberikan support sistemnya, atau kalianlah yang megang kontrol kendali yang besar dalam hubungan tersebut. Jadi bisa jadi walaupun kalian ini wanita atau perempuan atau feminin, tapi peranan penting kalian dalam hubungan itu kalian itu maskulinnya gitu, ya. Kemudian sini ada nourish, di sini ada self growth, ada self focus, soul finding, sorry. Ya, ini apa yang terjadi antara kamu sama dia, memberikan banyak pembelajaran di mana kamu lebih banyak menghargai diri kamu sendiri. Ya, kamu akhirnya bertumbuh, akhirnya berkembang, akhirnya kamu bisa fokus dengan satu hal. Ya, semua ini gara-gara tempaan hidup atau tempaan hubungan antara kamu sama dia. Di mana akhirnya kamu menemukan jiwa kamu sesungguhnya. Jadi kadang-kadang dalam satu situasi yang tidak enak, dalam satu situasi yang tidak baik sekalipun, ya, bertemu dengan orang yang tidak baik bukan berarti akan mendapatkan efek yang tidak baik juga kepada kita. Kadang-kadang kita juga bisa memetik hal positif, ya. Nah, apa yang terjadi antara kamu sama dia di sini yang aku lihat justru banyak membuat kesadaran, memberikan kesadaran kepada diri kalian tentang hal-hal baik di dunia ini. Ya, kemudian ada resisten tentang secret admirer. Sesak nafas aku. Surprising time, ya. Ada perasaan empty, sendiri, kedinginan, frozen juga. Ada secret admirer, mungkin ada hubungan antara kamu dengan dia adalah benar-benar orang yang baru sekali kamu kenal, ya. Ini beberapa di antara kalian ada yang lagi naksir orang baru. Siap-siap standby, ya, masuk selipan satu doang. Kemudian ada one day, someday, somewhere, another time. Ini lagi-lagi tentang keyakinan, ya. Mungkin ada seseorang atau mungkin sesuatu lah yang sekarang terlepas antara kamu sama dia hubungannya. Tapi kamu yakin sesuatu yang terlepas sekarang ini nggak apa-apa dilepasin dulu. Kamu punya keyakinan, kamu punya kepasrahan. Kalau suatu saat memang dia jodoh, ya jalannya seperti apa dia akan balik. Tapi kalau memang tidak jodoh, ya sudah, berarti memang tidak ditakdirkan untuk kamu. Ada kepasrahan dalam hubungan tersebut atau dalam pemikiran kamu terhadap orang yang sedang kamu pikirkan atau yang berdealing sama kamu saat ini, ya. Kita lihat dari tarotnya, ya. Oke, di sini ada Empress. Kemudian ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Baru keluar kartu kayak gitu. Hangman. Ada dua hangman. Ada si gondol gandul datang. Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
Hubungannya nyaman sih, ada Empress soalnya ya. Nyaman, damai, tenang. Chemistry-nya juga kuat ya. Saling support, saling membutuhkan, saling membantu. Tapi penuh dengan beban ya. Beban ini kalian yang tahu, entah ini beban hambatan, beban rintangan, beban larangan, atau beban-beban lainnya. Ya, banyak hubungan yang LDR juga di sini aku lihat ya. Ini dia tentang single mother atau single parent ya. Ada energi maskulin tadi, artinya sekalipun Empress ini adalah sisi feminin dalam diri kamu yang terlihat ya, adalah mengayomi, memberikan naungan, kenyamanan ya, kesetiaan, loyalitas. Nih ada Doggy di sini. It's mean artinya ya, kamu ngerasa bahwa dia itu layak, dia itu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari kamu. Gak ada artinya pengorbanan kamu selama dia memang mengikuti aturan, mengikuti selayaknya namanya dalam satu hubungan, yaitu tentang kesetiaan, tanggung jawab, perhatian. Tapi sepertinya dia tidak melakukan hal itu ya. Ada Six of Swords. Yang terjadi adalah dia mengghosting kamu, atau dia meninggalkan kamu, atau benar-benar terlalu banyak dualitas antara kamu sama dia, sehingga walaupun ada situasi nyaman yang kamu rasakan ketika bersama dia, tapi di dalam hati kecil kamu tuh merasa ada beban berat dalam hubungan ini. Ini yang kadang-kadang membuat satu keyakinan di dalam hati kamu, mungkin gak ya hubungan ini bisa berjalan dengan lancar? Mungkin gak ya hubungan ini bisa berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya dari harapan-harapan atau intention-intention kalian. Seperti itu. So, hubungan ini banyak yang menggantung tanpa kejelasan. Hari demi hari hubungan ini bukannya semakin hangat atau semakin ada titik terang. Yang terjadi adalah makin hambar, makin hampa, atau makin gak ada cenderungannya, makin gak ada kejelasannya. Ya, pengabaian, cuek, sifat yang acuh yang dia lakukan, yang dia berikan kepada kamu, membuat kamu benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, atau ada sesuatu yang tidak beres dalam diri dia atau dalam hubungan kalian. Kamu merasa ya, sedikit demi sedikit perhatian yang biasanya dia berikan, dia curahkan ke kamu mulai hilang. Ya, kadang-kadang tanda tanya besarnya sebenarnya masalahnya ada di mana itu. Ketika kamu menanya kepada dia, ini sebenarnya masalah kita apa? Ini kenapa? Ini gimana? Ya, tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan. Atau ya tadi, kalian memang berdealing sama seseorang yang playing victim. Ya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya juga apapun yang terjadi, ini energi mondar-mandirnya kuat ya. Jadi walaupun misalnya kalian udah berantem, kalian berkonflik, ya dia balik lagi, datang lagi. Karena di sini gak bisa dipungkirin apapun yang terjadi di antara kalian, dia masih merasakan yang namanya kamu itu adalah tempat yang paling nyaman buat dia bersandar. Kamu itu paling nyaman tempat dimana untuk dia bergantung. Itu ya. Jadi ini banyak sekali energi on off dalam hubungan kalian. Kita lihat lagi ada apa. Oke, di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Strength, Leo. Aku lihat dia lagi konflik batin, ya. Aku lihat dia lagi overthinking di sini. Kemudian ada Devil, Capricorn. Emosinya lagi bercampur aduk, gak bisa mengendalikan diri, gak bisa mengontrol diri dia sendiri. Kadang marah sendiri, kadang gemes sendiri. Kemudian ada High Priestess. Terus di sini ada Ten of Cup, ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian secara penuh, main energi kalian naik of Swords.
permintaan maaf yang kamu inginkan, validasi yang kamu inginkan. Kalau itu tidak bisa dia berikan, kamu akan tetap mengajukan yang namanya perang. Nggak gitu ya. Maksudnya gini, kalau dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu tadi, minimal validasi, minimal penjelasan. Ya, sesuatu yang menggantung tadi, sesuatu yang belum tuntas tadi, kamu pingin itu dituntaskan terlebih dahulu, ya, atau janji, atau utang, atau apapun yang masih menyangkut dalam hubungan kalian. Masih ada ketidakpuasan yang kamu rasakan dari konflik terakhir yang terjadi atau dalam situasi hubungan kalian. Itu. Yang aku lihat di sini saat ini dia lagi benar-benar dalam situasi kalut ya. Nine of Swords, overthinking. Ada perasaan kayak yang justru ya setelah, biasanya tuh gitu ya, setelah terjadi baru kerasa. Kalau belum terjadi nggak kerasa ya. Ada sisi dalam diri dia kemarin merasa yakin banget ya, meninggalkan kamu, mengghosting kamu tuh adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang easy come aja, easy go aja ya. Tapi di sini berjalannya waktu yang aku lihat ada ketidakpercayaan diri di dalam diri dia ya. Entah ini masalah kehidupan atau masalah-masalah lain yang dia hadapin ya. Aku ngerasa kayak dia menemukan satu titik balik di dalam diri dia, mulai merasa takut kehilangan diri kamu ya. Ini ada energi uring-uringan. Mungkin dulunya kamu yang kejar-kejar dia ketika baru saja dia meninggalkan kamu ya, dan dia mungkin merasa kamu mah gak mungkin bisa move on, kamu mah gak mungkin bisa meninggalkan dia, kamu mah pokoknya gak mungkin ya. Poinnya di sini mungkin terjadi perubahan-perubahan sikap dari diri kamu. Mungkin karena sudah terjadi tadi namanya titik lelah, titik jenuh. Ada keinginan memang untuk meninggalkan dia. Ada kayak kontak batin atau kontak ikatan spiritual lah yang terjadi. Kayak dia ngerasa ada sensitivitas yang bangkit, yang aktif dalam diri dia. Dia ngerasa kayak energi kamu mulai menjauh dari diri dia. Dan yang terjadi adalah ini seperti kayak berbalik arah. Yang kemarinnya mungkin kamu yang takut kehilangan dia, kali ini dia yang takut kehilangan kamu. Ya. Salah sendiri, ngapa lama-lama? Kenapa ngambang-ngambangin satu kisah, ya? Alhasil di sini, ya. Dalam perenungan dia, dalam kesadaran diri dia, atau bahkan beberapa di antara mereka yang terjadi spiritual awakening juga, mulai akhirnya sadar kamu tuh penting, kamu tuh berarti, kamu tuh Ten of Cup-nya dia, kamu tuh adalah tempat nyamannya dia. Tuh kata Cicak benar. Cek. Kamu itu benar-benar seseorang yang sebenarnya ya tidak atau belum ingin dia tinggalkan waktu itu. Jadi waktu itu tuh emosi yang terjadi antara kamu sama dia terlanjur aja gitu. Udah kejadian mau bilang apa? Jadinya kayak ya sudahlah, aku coba tinggalkan, nanti juga balik lagi. Cuman mungkin dia jual mahal waktu itu. Sehingga kayak kamu udah capek ngejar dia, ya udah namanya diblokir, udah namanya nggak ada akses lagi. Dia berharap mungkin kamu masih tetap mencari dia atau minimal menunggu dia. Kalaupun dia datang lagi nanti minimal kamu tuh nggak akan bisa kalau nggak nerima dia. Tapi pada kenyataannya mungkin beberapa di antara mereka mulai melihat perubahan-perubahan sikap dalam diri kamu, atau melihat perubahan-perubahan dari sosial media kamu, atau cara dia mengetahui tentang diri kamu. Di sini ada ketakutan yang luar biasa terjadi di dalam diri dia. Ada perasaan insecure, ada perasaan minder. Akhirnya dia mencoba untuk membuat dirinya bangkit lagi, membuat dirinya memiliki kepercayaan diri lagi. Ya, ada satu sisi kesadaran dalam diri dia di sini. Kalau dia kehilangan kamu benar-benar, maka kayak dia ngerasa bahwa aduh, ini adalah penyesalan terbesar dalam diri dia. Padahal dia tahu banget kamu yang bisa membuat dia nyaman, kamu yang bisa membuat dia tenang, kamu yang bisa membuat dia merasakan berbeda daripada yang pernah ada. Itu ya. So aku bisa katakan temanya ini adalah situasinya berbalik arah ya. Ini ada energi ingin mencari kalian nih.
Jadi situasinya berbalik arah, sekarang dia yang takut kehilangan kamu. Nanti aku rapihin temanya. Sekarang kita lihat yuk, alasannya apa sih yang membuat dia takut kehilangan kamu sekarang. Oke, di sini ada Two of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Wands, 2 Ten of Wands keluar ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Kemudian ada The Tower ya. Kenapa dia mulai takut kehilangan kamu ya? Karena dia tahu cuman kamu yang bisa membuat dia balancing atau stabil ya. Mungkin kemarin dia dihadapkan dengan situasi keraguan-raguan dalam tindakan, pilihan. Karena di sini yang aku lihat ada situasi third party juga ya. Berarti kemarin dia memang dihadapkan dengan situasi pilihan. Waktu itu seperti merasa di atas angin, melepaskan kamu, ada yang satunya atau ada yang lainnya. Tapi pada akhirnya mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya hubungan tersebut. Ya, akhirnya di sini muncul kesadaran dalam diri dia bahwa ya, kenapa dia takut kehilangan kamu? Dia tahu banget kalau kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia situasinya balance atau stabil. Apapun posisi kestabilan tersebut, levelnya, situasinya atau keadaannya, ya. Kemudian di sini ada King of Wands. Karena dia masih memiliki ketertarikan terhadap diri kamu. Hanya saja gengsinya besar. Hanya saja dia merasa bahwa gak seharusnya dia yang ngejar-ngejar kamu, harusnya kamu yang ngejar-ngejar dia. Tapi nyatanya mungkin perlahan-lahan kamu sudah terbantai oleh satu keadaan, akhirnya membuat kamu jadi sosok yang kuat. Gak perlu lagi ngejar-ngejar dia, buat apa, biarinlah dia mau pergi-pergi aja. Kalau yang belum di posisi itu nanti ada momen kalian seperti itu ya, karena fasenya rolling kayak roller coaster. Ada yang lagi galau baru-baru aja berpisah ya, mungkin belum mau melepaskan dia. Tapi ketika nanti posisi kalian melepaskan dia, nih dia datang. Ini ada energi chaser and runner namanya ya. Ketika kamu sudah tidak peduli sama dia, tidak care sama dia, tahu sudah mulai masa bodoh, masuk nih energi dia yang takut kehilangan kamu gitu ya. Kemudian ada Ten of Wands. Kenapa dia takut kehilangan kamu ya? Karena dia tahu ya, kalau dia kehilangan kamu secara total, dia juga banyak beban. Entah ini beban pikiran atau beban-beban lainnya. Katakanlah kalau kalian adalah orang-orang yang suka menjadi support system dia atau ATM berjalannya dia, ya otomatis dia pasti akan di stop apapun yang biasanya kalian berikan atau kalian bantu ke dia ya. Akhirnya dia akan terbebani. So di situ juga ada gambaran dia takut kehilangan kamu. Itu akan menjadi beban berat, beban pikiran. Ditambah lagi di sini ya dengan Queen of Swords. Yang membuat dia takut kehilangan kamu adalah ketika kamu akhirnya sudah berpikir cerdas. Kalau kamu adalah seseorang yang sudah berpikir realistis, kamu sudah menjadi orang yang lebih bijak dalam menanggapi atau menyikapi tindakan dia terhadap diri kamu. Wah, ini udah gak bisa lagi dibikin main-main nih. Ini orang udah serius sekarang. Ini orang sudah tegas sekarang ya. Jadi dia takut kalau sampai nanti itu terjadi, maka energi kamu akan benar-benar hilang dari dia. Dan ya sudahlah, dia pasti akan merasakan kesepian, hampa, atau benar-benar merasakan kehilangan diri kamu. Ditambah lagi di sini ada kartu Tower ya.
Dia takut banget kalau pada akhirnya memang apa yang dia lakukan kepada kamu, gertak sambal mungkin. Atau mungkin dia berpikir, alah aku tinggalin aja setahun 2 tahun juga nanti balik lagi dia tetap akan terima aku kok. Tapi juga akhirnya membuat dia jadi berpikir, wah ini jangan-jangan benar-beneran nih. Nanti kalau aku kelamaan datang gak cari-cari kamu, justru dia yang akan menghancurkan semuanya. Jadi sekarang ada ketakutan dalam diri dia bahwa kamu tuh akan benar-benar punya tekad embulat untuk meninggalkan dia, untuk mengambiarkan dia, atau bahkan ada yang untuk membalas dia. Itu ya. Kita lihat lagi. Kenapa dia sampai takut kehilangan kamu? Oke, di sini ada Five of Cup. Wah, ini kartu kehilangan benar-benar turun. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ya benar-benar kalau takut kehilangan kamu tuh ya karena memang dia nggak siap. Jadi kayak dia tuh nganggap kamu apa sih sebenarnya di sini, maju nggak mau tapi kehilangan juga nggak mau gitu. Gengsinya besar sekali. Tapi di sini jelas banget kalau dia tuh memang benar-benar takut sih kehilangan kamu. Belum siap. Minimal kalaupun misalnya dia nggak bersama kamu, dia tuh kayak ngerasa masih mengikat diri kamu dengan kepercayaan diri dia bahwa kamu tuh nggak akan lari dari dia. Jadi kamu kayak nanti kalau dia mau datang ya datang, nggak ya udah. Yang penting kamu nggak kemana-mana, kamu nggak sama orang lain, kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Dikata kalian patung. Kemudian ada Knight of Cup, masih ada perasaan sayang, makanya dia takut kehilangan kamu. Masih ada keinginan untuk datang. Ya, kuat banget Cancer, Scorpio, Pisces. Makanya dia takut kehilangan kamu, perasaannya masih kuat. Jadi mungkin kemarin dia berada di situasi labil, belum bisa menentukan sikap ya. Begitu High Priestess-nya nongol di dalam diri dia, di dalam jiwa dia, baru dia sadar arti hidup kamu, arti hadir kamu dalam kehidupan dia. Oke, kita lihat lagi. Kemudian ada Knight of Pentacle, ya, takut kehilangan kamu. Kenapa? Ya karena tadi juga, ya, karena memang masih ada ketertarikan. Walaupun slow motion, dia tuh kayak punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, nggak apa-apa. Aku datang telat-telat juga kamu nggak bakal lari. Padahal nggak bisa kayak gitu. Ya, namanya manusia, people changing. Kamu juga bisa berubah sewaktu-waktu. Ini kuat banget nih. Beberapa di antara mereka bakal cari kamu, ya. Knight of Cup, Knight of Pentacle, walaupun energinya slow motion tapi memang energinya kuat. Oke, kemudian sini ada Four of Pentacle ya. Kenapa dia takut kehilangan kamu? Ketika dia tidak bersama kamu, dia merasakan yang namanya stagnan. Diam di tempat, tidak berkembang, hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan, lusuh mungkin, makin jelek mungkin, makin kurang ini, kurang itu, tidak teratur, tidak terurus. Akhirnya sadar, ya. Kemudian ada strength, wow ada 2 strength ya. Kamu tuh sumber kekuatan dia. Kenapa dia takut kehilangan kamu ya? Karena dia tahu banget kalau sama kamu itu dia punya power. Atau ketika bersama kamu tuh dia punya kelebihan tersendiri yang bisa dia banggakan. Ada Leo ya. Ini tadi Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi kayak dia ngerasa ketika udah gak bersama kamu ya kayak hidupnya gini. Terkurung sama kawat berduri, sakit sendiri. Nah dia ini lagi berusaha melepaskan penderitaan dia. Dan dia baru bisa memaknai bahwa penderitaannya itu akan berakhir atau penderitaannya itu bisa berkurang adalah ketika dekat sama kamu. Ya mungkin terlepas nih ya dari diri kamu, sudah gak bersama kamu lagi. Yang ada mungkin dia menderita, kacau, yaitu tadi. Ya stagnan terjadi dalam diri dia atau perasaan dia sendiri. Itu. Makanya di sini gambarannya takut banget kehilangan diri kamu. Kita cek perasaan dia ya. Penasaran nih. Perasaannya ke kamu seperti apa? Perasaannya ke kamu di sini ada King of Pentacle ya. Masih butuh diperhatikan. Ya, masih ada pengharapan. Perasaannya kayak kali ini kalau memang punya kesempatan lagi, pengen
memiliki loyalitas tinggi dalam hubungan kalian, ya. Walaupun sini masih berkecamuk ya, kalau aku lihat dari aura wajahnya kayak perasaannya ke kamu tuh kayak ada kebimbangan atau ketakutan. Artinya mungkin kesalahannya fatal ke kalian. Sehingga kalaupun dia mau datang ya dia harus siap mental, atau dia tahu banget ketika dia datang ke kamu berarti ada sesuatu yang harus dia bawa. Entah janji, entah hutang atau apapun, kamu yang tahu itu, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Swords. Perasaannya saat ini ke kamu lagi ngatur siasat, ngatur strategi, ya. Nggak peduli nanti strategi ini walaupun akan mengarah kepada sisi manipulatif dia. Pura-pura sakit mungkin, pura-pura gini mungkin. Yang penting kreativitasnya meningkat atau kreativitasnya jalan lah supaya kamu tuh bisa luluh lagi ke dia. Itu. Lagi cari cara, cari ide, cari alasan, atau bahkan cari validasi nih. Karena dia tahu sepertinya memang kamu sangat-sangat membutuhkan validasi dari dia tadi. Itu, ya. Ini yang agak sedikit membuat dia bingung kalau datang ke kamu ada yang harus dia bawa. Ada Nine of Wands, ya. Perasaannya ke kamu saat ini mulai membuka batasan-batasan, pagar yang sudah dia buat. Dia merasa sudah udah recovery, sudah kayak mencoba healing, mencoba memberanikan diri. Ya, ini kalau di kartu lama tuh yang tongkatnya 9, yang sudah terbuka 1. Artinya dia membuka peluang, membuka diri kembali, ya. Cuman di sini geraknya kayak ya ada sih yang cepat, ada juga yang slow motion. Tergantung energi kalian menarik dia, ya. Kemudian ada Nine of Swords, 2 Nine of Swords, ya. Perasaannya ke kalian overthinking banget. Kenapa nih? Perasaannya takut banget lah ke kalian. Sebesar apakah yang sudah dia lakukan kesalahan tersebut, ya. Perasaannya lebih kepada perasaan was-was yang kuat, ya. Di sini ada Page of Swords, pingin maju aja nih niat. Pingin maju ke kalian, pingin datang ke kalian, tapi kayak agak-agak menahan diri, ya. Perasaannya di sini masih kuat, ketertarikannya masih kuat, sayangnya masih ada. Pikirannya masih ada ke kamu, tapi perasaan dia yang sebenar-benarnya lebih kuat lagi adalah ketakutan, rasa was-was, rasa cemas, ya. Entah cemas memang benar-benar takut kalau kamu sudah ada yang lain, sudah move on, sudah nggak peduli sama dia, atau memang karena takut apa yang menjadi sangkutan dalam hubungan kalian itu yang harus dikelirkan dulu antara kamu dengan dia. Dan mungkin ada ketidaksanggupan dalam diri dia tentang hal tersebut. Gitu, ya. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Six of Pentacles. Lagi butuh uluran tangan, ya, tapi tergantung uluran tangan ini kalian yang tahu apakah memang uluran tangan kasih sayang atau uluran tangan Pentacle. Minta duit. Enggak gitu ya, canda. Tolong aku. Gitu. Kalau kalian lihat tangan aku bengkak, aku tuh ternyata kena sakit campak. Aduh, sudah tuwir kena campak. Jadi dari kemarin memang gatal-gatal gue. Badan aku merah-merah, aku pikir gara-gara aku tidur sama kucing. Ternyata tadi pagi aku ke dokter, aku kena campak. Kita cek zodiak ya. Kamu mau cek perasaan nggak sih sebentar ya? Kayaknya kita udah lama gara-gara aku libur seminggu sakit kan. Kita cek yuk, apa sih yang tersirat di dalam hati dia dalam readingan ini. Cek dulu ya. Karena ini kayak masih misterius banget sih. Dia tuh takut kehilangan kamu, tapi juga ada ketakutan-ketakutan lainnya. Di sini nih kuat banget nih. Ya. Oke, di sini ada aku sedang berusaha memikirkan cara supaya hubungan kita bisa lebih baik. Nih dia tadi, mana ya? Ini ya, Seven of Swords. Ini masuknya ke sini. Jadi dia lagi memang benar-benar mencari cara nih. Oke, kemudian di sini ada tolong jangan pendam amarahmu. Gimana nggak dipendam? Ya majulah sini yuk gitu, perang kita biar puas. Aku percaya kita terhubung dengan benang merah. Oh ya, besok kita baca tentang benang merah ya. Kita lihat benang merah kalian gimana sih, kok jelimetan. Kita bisa membangun ini bersama-sama. Tuh, kata hati terdalam dia.
Kemudian ada maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Itu dia kata hati terdalam dia. Dan di sini ada, enggak, aku belum melupakan kamu bila ini yang kamu pikirkan. Itu dia. Oke, kita cek zodiak. Ada Leo. Leo kuat banget ya, keluar strength 2. Kemudian ini apa? Gemini, Aquarius, Cancer, Libra, Virgo. Bottom of the deck-nya Aries. Inisial nama. Ada H, ada G, ada D, ada W, ada M, ada F, ada S, L, Q, E, I, Z. Ada A. Angka K26, 20, 8, 10, 27, 16, 6, 12, 24, 19. Bottom of the deck-nya 17. Kita lihat ada pesan apa malam ini. Oke, di sini ada rumah ya. Ketika perjalanan hidupmu terasa sangat berat dan penat, kembalilah ke mode awal di mana rumahmu, semua keputusan dalam kehidupan ada di tanganmu. Kembalilah pulang, beristirahatlah. Oke, kemudian ada hati. Bersihkan hatimu dan selaraskan kepikiranmu, maka kamu akan menjadi orang yang cerdas. Ketika kamu sudah merasakan hatimu yang mempunyai rasa kewelas asihan, maka kamu harus tetap berhati-hati karena di dalam hatimu juga ada rasa keburukan. Tetap jaga hati, tapi harus hati-hati dengan hati. Bottom of the deck ya, di sini ada keadilan ya. Memang sulit untuk mendapatkan keadilan karena menyeimbangkan sesuatu itu sangat sulit. Jangan terpaku pada satu titik karena membuatmu kurang adil. Adillah pada dirimu, adillah pada waktu, adillah pada apapun yang kamu lakukan. Itu dia pesan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapi readingan aku. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.